Osaka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya Saka dia tidak tahu. Coba kita lanjutkan. Hai, halo apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ini yang ditunggu-tunggu ya dari kemarin ya. Terkait dengan kasus yang viral, kasus yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia ya. Karena ya semuanya tertuju pingin melihat, pingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kasus ini sampai sekarang ya. 8 tahun yang lalu sampai sekarang ya. Ini belum terpecahkan dan ini ada yang menarik ini tentang saksi yang pada saat di persidangan tidak dihadirkan dan pada akhirnya speak up dan ada yang menarik di situ bro ya. Coba kita lihat apa sih yang menarik kesaksian aib yang pada saat di persidangan tidak dihadirkan. Ada yang menarik. Yang pertama adalah Saka Tatal, yang kedua adalah saat kejadian. Apa sih itu ya sebenarnya ya? Coba kita lihat ya. Bagaimana kesaksian dia, bagaimana dia menerangkan, coba kita lihat ya. yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu. Nah, ini menarik, bro. Lewat. Terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang F di rumah atau dia? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya atau korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Sekitar 8 orang, bro ya. Jadi ini saksi mata, ini adalah saksi yang melihat langsung pada saat di malam kejadian itu dia melihat 8 orang. Tapi faktanya kenapa bertambah-tambah itu juga mungkin jadi pertanyaan publik juga ya. Dari 8 orang yang sudah terpidana menjadi ada 3 DPO lagi dan ditambah 1 dari keterangan Bapak Jogi kemarin ya sebagai pengacaranya ini terdakwa ya. Itu tambah 1 yaitu si Panji. Jadi berarti total ada 8 ditambah ada 12 orang. Dan yang 4 ini siapa gitu kan? Padahal saksi yang melihat langsung pada saat di malam kejadian itu hanya 8 orang. Kita lanjut dulu. Itu pertanyaan pertama. Ada lagi bro ini yang menarik. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Iya. Berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Benar nggak? Logikanya begini, dilempari batu ada 4 motor. Kalau itu berboncengan berarti 8 orang. Ataukah ini 4 motor diisi satu-satu gitu kan ya? Itu pertanyaan juga bro ya. Itu pertanyaan juga, ini harus dijawab supaya clear, supaya teman-teman netizen, teman-teman semuanya yang mengikuti kasus ini bisa tahu bagaimana sebenarnya ya, karena ini viral banget, ini menjadi perhatian publik. Jadi harus dikupas sampai tuntas begitu kan ya. Kita lanjut lagi. Benar nggak? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Ya emang itu yang saya lihat. Saksi ini meyakinkan bahwa pada saat di malam itu bukan kecelakaan ya. Memang terjadi benar-benar pembunuhan berencana seperti itu kan. Dan ini yakin banget si saksi ini. Padahal tadi dari keterangan saksi setelah dia tahu bahwa ada orang-orang yang melambarin batu ke pengendara sepeda yang berjaket tadi, dia langsung pulang. Dan kita ingin jadi bertanya-tanya ya, jarak antara warung dan kejadian itu berapa lamanya, berapa panjangnya, ini kita kurang tahu juga ya. Jadi ini juga pertanyaan dan ini semoga bisa terjawab itu kan ya. Itu yang kedua. Terus kita ada lagi nih. Selanjutnya maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Tina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Bisa tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Emang ada tongkrongan? Iya di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada
kumpul di situ. Oh, dia tahu nih, Bro. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Nah, ini kan dia meyakinkan diri lagi, dia pulang ya. Karena dia takut dia pulang saat dia mulai batu. Nah, pertanyaan tadi Bro ya, dari mana dia tahu bahwa itu kecelakaan atau kemudian dari mana dia begitu yakin gitu kan ya? Itu pertanyaannya di situ guys. Saya ulangi lagi Bro ya supaya kita paham semuanya. Ada lagi yang menarik ini, masalah Saka Tatal. Coba kita lihat. Tapi belum tahu bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon. Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini. Nggak pernah tahu. Nggak pernah hadir di sidang gitu. Waktu sebelumnya belum Pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir saya. Orang sendiri di Cirebon kerja begitu. Kerja di bengkel cuci mobil. Iya. Berapa lama sih? Sekitaran 5 tahun saya di situ. Tapi yang pas kejadian Dari itu, 2011. Dari 2011. Kebetulan pas kejadian itu kan 2016. Pas kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan bahwa saya yang pelapornya gitu. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Maksud saya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya. Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya Saka dia tidak tahu. Coba kita lanjutkan. pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh. Saka menurut saksi ini dia tidak tahu, tidak mengetahui Saka. Bahkan di dalam penangkapan Saka tidak ada. Apalagi di saat kejadian di malam itu dia tidak begitu yakin bahwa itu ada. Hanya 8 orang ya. Itu ada Saka di situ. Nah, ini jadi pertanyaan juga, Bro. Jadi ini apa harus diklarifikasi supaya jelas karena kita tahu sendiri bagaimana Saka Tatal pada saat ini dia berkoar-koar, dia meyakinkan diri bahwa saya tidak bersalah, ini adalah salah tangkap. Dan ini diperkuat dengan mungkin ini dari penjelasan saksi Aib yang menyaksikan langsung pada saat kejadian itu. Dia mengatakan bahwa menurut saksi ini dia kurang jelas Saka Tatal itu ada nggak pada saat kejadian itu. Ini juga jadi pertanyaan kita semua tentunya ya, karena ini berhubungan dengan hak asasi manusia semuanya ya. Ketika memang benar-benar salah tangkap ya kita harus ungkap semuanya, kita harus objektif gitu kan ya, karena negara ini adalah negara hukum. Nah gitu kan. Kita lanjut dulu ya. Saka itu pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Tuh. Pas penangkapan itu abang tahu gitu. Pas kejadian penangkapannya itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di Cirebon itu. Tahu. Ditangkapnya di mana, di dekat bengkel atau? Iya di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan itu. Berarti ditangkapnya di depan bengkel Bang Aib gitu. Iya. Tongkrongannya. Tongkrongannya. Aib terakhir nih, waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih? Sempat ngelihat nggak? Enggak pernah. Saya nggak ngelihat Ngelihat cuma pas kejadian. tahu, Iya gimana? korban seperti apa saya nggak pernah ngelihat. Nah, jadi Tahu ada korban. Ya tahu ada korban itu setelah berapa hari kejadian. Nah, jadi seperti itu, Bro ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dari penjelasan saksi ini. Yang pertama adalah ada 8 orang dari kesaksian dia tadi. Ada 8 orang di malam kejadian itu. Faktanya jadinya ada 8 orang plus 4 orang yang DPO ya dari keterangan pengecaranya terdakwa kemarin ya. Ada 3 orang. Ternyata di dalam berkasnya ada tambah 1 orang. Berarti ada 12 orang. Gimana seperti itu? Teman-teman bisa menjawab, coba dijawab aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah saat kejadian. Dia bercerita bahwa pada saat kejadian dia di warung dan melihat segerombol orang itu anak itu yang ngelemparin batu ya kepada pengendara sepeda yang ada jaketnya ya. Tapi dari penjelasan pengacara terdakwa tidak dibeberkan itu jaket itu tidak ada di saat pengadilan itu, hanya kaos saja ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dia juga mengatakan bahwa
setelah dia tahu bahwa ada lempar-lemparan seperti itu, dia pulang. Tetapi dia meyakinkan diri, kejadian itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Ya dari mana dia tahu? Itu yang menjadi pertanyaan juga, Bro, ya. Nah, bagaimana teman-teman semuanya ya? Ditulis saja ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat ya, masalah Saka Tatal. Dia, bercerita bahwa pada saat, kejadian, dia kurang jelas, ada nggak Saka Tatal ini? Ini berarti meragukan. Dia ragu, tidak melihat dengan mata sendiri, dia ada nggak itu ya pada saat kejadian. Yang kedua, pada saat penangkapan juga tidak ada, itu kan ya. Nah, bagaimana, Saka Tatal, bisa dihukum sampai 4 tahun? Itu jadi pertanyaan untuk kita semuanya, Bro. Mohon dijawab ini karena ini juga PR, untuk Kepolisian Republik Indonesia ya. Ini juga kalau, masalah ini tidak tuntas, tentu kepercayaan masyarakat Indonesia kepada kepolisian akan menurun. Jadi mohon ini dituntaskan ya. Kalau masalah, Peggy itu saya kurang tertarik. Saya tertariknya di sini. Jadi tertariknya di kesaksian korban. Oke. Mungkin terima kasih. Ada 4 pertanyaan yang mungkin harus mungkin kalian bisa menjawab, coy. Ditulis saja ya. Dari 4 pertanyaan itu ya yang saya kemukakan tadi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.